Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, dan pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para santri yang saya hormati, salah satu perintah yang sangat mendapat perhatian dari Rasulullah itu adalah sholat. Bahkan ketika Rasulullah itu mau meninggal dunia ini, yang diingat itu adalah dua. Umati yang kedua as-sholah. Ya, Rasulullah itu sangat perhatian dengan umatnya sampai akhir hayatnya. Itu yang diingat adalah umatnya, bukan putri dan putranya, tapi itu adalah umatnya. Kemudian yang kedua yang mendapat perhatian dari Rasulullah itu adalah sholat. Itu sangat penting, saudara. Bahkan Rasulullah menyatakan yang dapat membedakan antara orang Islam dan non-Islam itu adalah sholat. Al-farqu bainana wa bainahum as-sholah, kata Rasulullah. Yang membedakan antara kita, yakni orang-orang Islam, dengan mereka yang Islam itu adalah sholat. Itu sangat penting. Nah, maka karena itu kalau kita itu ingin hidupnya bahagia, ya kita sholat. Kalau yang jadi pelajar yang mondok itu ingin mendapatkan ilmu yang banyak, yang barokah, agar supaya menjadi sukses orang-orang alim, dia harus kuncinya sholat. Kalau ketepatan dia itu seorang pengusaha ingin sukses, dia itu ingin dagangannya itu melaku besar dan usahanya berkembang baik dan menjadi besar dan mendapat keuntungan yang banyak, maka apa kuncinya? Ya sholat. Kalau ketepatan dia itu misalnya menjadi tokoh organisasi, ingin dia sukses dalam mengembangkan organisasinya, kuncinya adalah sholat. Kehidupan rumah tangga ingin sukses, ingin bahagia, kuncinya adalah sholat. Kalau dia itu ternyata dia seorang ilmuwan, ingin mencapai karir keilmuan yang tertinggi, yaitu kuncinya adalah sholat. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 2 Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman yang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Khusyuk itu apa? Kalau diambil secara seluruh khusyuk itu apa? Yang pertama, sholatnya itu ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Ketika melaksanakan sholat mengharapkan ridho dari Allah, melaksanakan sholat karena cinta kepada Allah, karena tunduk dan patuh kepada Allah. Itu niat yang pertama. Yang kedua, dia itu melaksanakan sholat itu syaratnya dilaksanakan dengan sempurna, rukunnya laksanakan dengan sempurna, fardunya laksanakan dengan sempurna, sunnahnya laksanakan dengan sempurna, kemudian makruhnya ditinggalkan, haramnya ditinggalkan, yang pembuatan juga ditinggalkan. Maka ketika dia itu mau takbir, syaratnya apa? Dia wudhunya dengan sempurna. Itu karena syarat daripada sholat. Kemudian pakaiannya pakai menutupin aurat dan sopan. Kemudian dia itu terhindar dari tempat-tempat yang najis atau pakaian yang dikenal. Ketika dia mau sholat, dia takbirnya itu baca lafal niat sebelum takbir. Bapaknya ketika zuhur apa? Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Kalau bermakmum, makmuman lillahi ta'ala. Kalau menjadi imaman lillahi ta'ala. Lalu dia takbir, ketika takbir Allahu Akbar, hatinya bicara, saya niat melaksanakan sholat zuhur
kemudian dia baca doa iftitahnya benar, lalu Fatihah, lalu baca suratan bagi rakaat pertama dan rakaat kedua, kemudian rukuknya benar, kemudian bacaan ketika rukuk sempurna, begitupun ketika iktidalnya sempurna, dan bacaan ketika iktidal juga sempurna. Ketika dia sujud, sujudnya juga sempurna, bacaan ketika sujud juga sempurna. Ketika duduk di antara dua sujud juga duduknya sempurna, dan kemudian doanya sempurna. Ketika tahiyat awal tahiyat tsani juga sempurna. Itu syarat rukunya sempurna. Kemudian apalagi ketika sholat dia sadar bahwa dia sedang menghadap Allah, sadar dia menghadap Zat yang maha agung. Dia sadar bahwa sedang menghadap Allah pencipta alam semesta. Sehingga timbul rasa hebat, rasa takut kepada Allah, takut terhadap kewibawaan Allah, takut terhadap keagungan Allah. Lalu ketika dia sholat itu khusyuk apa? Dia menyadari Allah. Yang kedua, menyadari terhadap rukun yang dia lakukan ketika Allah Akbar, tangannya diangkat. Kita sadar dirinya sedang menghadap Allah. Ketika Allah Akbar, hatinya berkata Allah Maha Besar. Ketika dia baca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dia menyatakan sholatku dan ibadahku, hidup dan matiku semata-mata karena Allah. Hatinya bicara. Ketika baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Itu hatinya itu bicara juga. Begitupun ketika dia ruku, ketika dia sujud, ketika duduk di antara dua sujud, ketika menyatakan Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'anni, hatinya berkata Rabbi ufirli, ampuni ya Allah dosa-dosaku yang sengaja, warhamni ya Allah, kasihanilah kami ya Allah, warhamni wajburni, tutupilah kekurangan kami ya Allah. Itu ketika lidahnya berkata Rabbi ufirli, hati juga minta ampun kepada Allah. Ketika lidahnya menyatakan warhamni, minta rahmat kepada Allah. Ketika dia menyatakan wajburni, hati juga minta ditutupin segala kekurangan. Ketika menyatakan warzuqni, warfa'ni, ketika minta ditinggikan derajatnya, maka hatinya juga menyatakan itu namanya khusyuk. Itu maka disitulah ketika melaksanakan sholat itu dengan khusyuk, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Nah, kalau ternyata sholatnya sudah 5 waktu berjamaah, bahkan ditambah qobliyah dan ba'diyah, ditambah dengan sholat tahajud, ditambah sholat duha, ternyata hidupnya gagal terus, bukan masalah sholatnya yang, tapi sampai dalam melaksanakan sholat yang masalah. Mungkin berjamaah, tapi mungkin hatinya tidak ikhlas karena terpaksa takut dihukum. Tak beda jamaah secara zahir, tapi hatinya tidak ikhlas, bukan karena Allah. Sholat jamaah ikhlas, tapi ternyata wudhunya tidak sempurna, wudhunya tidak sah. Karena ketika cuci muka tidak rata, ketika cuci kaki tidak rata. Nah, walaupun sholat berjamaah, qobliyah, ba'diyah, yang nggak ada artinya karena sholatnya tidak sah. Atau wudhunya sudah benar, tapi bacaan-bacaannya keliru, baca Fatihahnya salah sehingga sholatnya tidak sah. Atau dia sudah benar namun tidak tumaknina, bergerak, kan baru begini itu kan, apa itu sampai kukur begitu, baru tak beda sambil begini apa itu. Ya, walaupun dia itu ini dia tidak ada artinya walaupun kenapa? Karena tidak tumaknina, sholatnya tidak sah. Sudah tumaknina, tapi hatinya nggak khusyuk. Allahu Akbar. Ingat yang layang nih mau hujan gitu ya. Tulisan di lajeng anta. Allahu Akbar. Ingat apa? Bajunya belum dicuci. Wah. Kalau ibu-ibu Allahu Akbar, ingat cabai. Macam-macam. Jadi walaupun dia sholat tidak ada pengaruhnya, tidak membawa keputusan, tidak membawa keuntungan. Kenapa? Karena sholatnya tidak khusyuk. Karena di sini kata kuncinya orang beriman dan melaksanakan sholat dengan
Allah menyatakan qad aflahal mu'minun. Siapa? Alladzina hum bis salatihim khasyu'un. Khusyuk. Itu. Jadi kalau sampai ingin sukses apa saja itu harus melalui sholat yang sempurna. Nah, kalau ternyata sampai hidupnya gagal, perhatikan sholatnya. Berarti sholatnya ada masalah. Kenapa sampai ternyata bisnisnya selalu gagal? Lihat sholatnya, berarti bermasalah. Bisa jadi dia itu tidak khusyuk, bisa jadi dia tidak ikhlas, bisa jadi satu rukunnya tidak sempurna, baik rukun qauli maupun rukun fi'il. Kalau ternyata sampai belajar tak pinter-pinter, itu apa masalahnya? Coba lihat sholatnya bermasalah. Kalau ternyata sampai itu mengejar karir, gagal terus karirnya, lihat sholatnya, mungkin sholatnya bermasalah. Maka kata kunci bahwa kunci kesuksesan itu melaksanakan sholat dengan sempurna, melaksanakan sholat dengan khusyuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang melaksanakan sholat itu dengan sempurna, betul-betul mendirikan sholat, tadi satu punya sempurna, kemudian ikhlas karena Allah, kemudian itu ketika melaksanakan itu khusyuk. Apa yang terjadi? Setiap ada masalah, oleh Allah diberikan jalan keluarnya, oleh Allah dibimbing cara menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Jadi punya masalah apa-apa, masalah kesehatan, oleh Allah diberikan petunjuk bagaimana kesehatannya itu selesai. Kalau dia punya masalah keluarga, oleh Allah diberikan petunjuk untuk menyelesaikan masalah keluarga itu. Kalau dia menimpa terhadap anak-anaknya, maka Allah berikan petunjuk untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau dia punya masalah di bisnisnya, Allah berikan jalan untuk keluar, berikan petunjuk untuk menyelesaikan masalah itu. Yang lebih dari itu, Allah akan berikan rezeki dari jalan tidak terduga. Yang sampean itu ketepatan pengusaha, ternyata dapat saja bisnis-bisnis yang menguntungkan. Kalau ternyata sampai itu misalnya itu menjadi entertain, jadi orang-orang, ya bahasa saya itu bisa melakukan entertain atau bahasa kasarnya itu jadi makelar lah, simsyarah bahasa Arab. Ternyata ada saja yang memanfaatkan jasanya dia. Kalau ternyata dia menjadi motivator, nah ternyata banyak orang yang mengundang. Kalau ternyata dia itu jadi petani, ternyata pertaniannya itu bagus. Jadi saking dia itu dimudahkan oleh Allah mendapatkan rezeki, sampai dia tidak menduga, ini kok dapat ya, kok padi saya bagus, kok kacang saya bagus, kok dagangannya saya laku, kok saya banyak yang ngundang. Nah itu namanya min haitsulah. Nah, coba dilihat, Allah menyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di surat At-Talaq ayat 3 dan ayat 2 dan ayat 3 Allah menyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak terduga. Siapa yang bertakwa itu? Coba lihat di surat Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 3 Allah berfirman apa? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini menyatakan bahwa di surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3 Allah menjelaskan bahwa orang yang bertakwa itu akan diberikan jalan keluar setiap punya masalah dan akan diberikan rezeki dari jalan tidak terduga. Lalu siapa orang yang bertakwa itu? Di surat Al-Baqarah ayat 2 ayat 3 Allah berfirman, hudal lil muttaqin, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada raguan, Al-Qur'an itu adalah datangnya dari Allah dan menjadi tunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Beriman kepada hal yang gaib, beriman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, beriman kepada pahala dan dosa. Lalu apa katanya?
wa yuqimunas sholat. Mendirikan sholat, bukan sekedar sholat, tapi mendirikan sholat. Artinya apa? Betul-betul secara zahir sesuai dengan tata cara yang ada di dalam kitab fikih, secara batin sesuai dengan tata cara dalam kitab tasawuf. Nah, artinya apa? Hatinya ikhlas karena Allah, dan ketika melaksanakan sholat itu hatinya dengan khusyuk. Nah, maka karena itu kalau melihat sampean banyak para ulama ini kok kelihatannya nggak ada masalah, padahal juga punya istri, punya anak, juga punya usaha. Kenapa dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri? Masalah keluarga, masalah santri, bahkan masalah masyarakat. Kenapa? Karena dia itu melaksanakan sholat dengan sempurna, karena memberikan sholat dengan sungguh-sungguh, sehingga Allah memberikan jalan keluar setiap ada masalah. Dan ternyata mereka apa? Ekonominya lancar, tidak sulit. Coba orang yang nggak pulang-pulang dari tempat kerja sampai nggak sholat, hidupnya sengsara. Orang yang bertani sampai nggak pulang-pulang dari ladang, dari sawah, ternyata hidupnya sengsara. Kenapa? Karena tidak dekat kepada Allah, karena tidak bertakwa kepada Allah. Di antaranya tidak melaksanakan sholat dengan sempurna. Jadi kalau kamu ingin masalah selesai, maka selesai dengan sempurna. Maka kalau ada masalah, ambil dulu sholat, diawali dengan menyadari bahwa ini sedang menghadap Allah. Ketika sholat hatinya ingat kepada Allah. Yang ngerti bahasa Arab, pahamin bacaannya. Setelah itu berdoa kepada Allah, minta diberikan jalan keluar yang sedang dihadapinya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta syahla. Minta kepada Allah supaya masih diselesaikan. Maka insya Allah oleh Allah diberikan jalan keluar. Kalau ada masalah jangan status di HP-nya, aku ditinggal pergi. Katanya Fadol, tinggal pergi siapa? Nggak usah. Kadang update status di FB-nya, nggak usah. Kalau ada masalah, ngambil wudhu, dilaksanakan dengan sempurna, lalu sholat minimal 2 rakaat, setelah itu berdoa. Maka itu insya Allah oleh Allah diberikan jalan. Nanti ketika menikah sangat itu ingin rezekinya lancar, rajinlah sholat berjamaah, rajinlah sholat qobliyah dan ba'diyah, rajinlah sholat tahajud, rajinlah sholat duha, dilaksanakan dengan sempurna dan ikhlas karena Allah, dan hatinya khusyuk. Insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Kemudian yang ketiga, orang yang sholat itu wajahnya itu berseri-seri, wajahnya itu cerah, nggak menakutkan. Walaupun wajahnya secara fisik itu hitam, tapi hitamnya itu menyenangkan. Saya sering ketemu dengan teman-teman Afrika, mohon maaf secara fisik wajahnya itu hitam, tetapi mereka karena rajin ibadah wajahnya itu nampak cerah, menyenangkan. Sementara juga saya ketemu dengan orang-orang Eropa, wajahnya putih, tapi dia karena dia tidak sholat, wajahnya itu seram, lebih indah yang hitam tadi. Karena apa? Karena ada pengaruh air wudhu pada wajahnya, ada pengaruh dengan sholat, sehingga apa? Hatinya itu cerah, hatinya bersinar, maka wajah itu cerah dan bersinar. Di surat Al-Fat ayat 29 Allah berfirman, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, bahwa katanya Rasulullah dan orang-orang yang beriman itu di antara ciri-ciri apa? Sifahum fi wujuhihim min atharis sujud. Katanya ulama tafsir, apa katanya maksud dari ayat ini? Katanya nurun fi qalbihi wasi'atun fi wajhihi, wajahnya bercahaya dan wajahnya berseri-seri, wajahnya jembar. Nah ini santri-santri yang rajin sholat ini wajahnya bagus, tapi mungkin nakin kiri, nakin otot, ya wajahnya hitam, apalagi memang celeng ada dan teremotan. Kan orang lain celeng. Kadang-kadang kalau pakai songkok hitam sulit membedakan antara wajah dengan songkoknya. Tambah sholatnya nggak rajin, wah tambahlah. Benih pertengah celemut dan salah tengah songutan, bukan begitu. Tapi yang hitam beneran.
Maka coba lihat sampai orang-orang yang rajin sholat dan sholatnya itu benar, dia rajin tahajud, lihat wajahnya menyenangkan. Coba kalau sampai datang ke ulama, isi wajahnya biasa-biasa, tapi melihat wajahnya kan menarik, bersih, nampak berseri-seri. Kenapa? Karena itu pancaran hatinya yang bersinar sehingga terpancar dalam wajahnya. Kenapa hatinya bersinar? Karena melaksanakan sholat dengan sempurna. Ada cahaya yang Allah berikan kepada hati dia, Allah berikan wajah yang berseri. Nah, yang paling akhir, sholat ini membuat orang itu terhindar dari perbuatan fahsya dan munkar. Apa fahsya itu? Adalah dosa yang berhubungan dengan hubungan laki-laki dengan perempuan, kayak berzina, pacaran, nonton film-film yang haramkan, itu namanya fahsya. Apa munkar? Itu adalah perbuatan maksiat yang orang itu tidak senang. Contohnya dusta. Semua orang tidak senang dengan dusta. Coba sekarang orang yang suka bohong itu dibohongin, marah nggak kira-kira? Marah. Pembohong aja kalau dibohongin juga nggak terima. Berarti apa berarti? Bohong itu adalah perbuatan yang mungkar. Sama mencuri. Mencuri itu pasti orang tidak senang. Buktikan. Orang yang mencuri itu lalu hasil curiannya dicuri, marah nggak kira-kira? Pokoknya ada orang maling sapi, setelah mencuri dicuri lagi oleh maling yang lain, mangkel. Menunjukkan apa? Bahwa mencuri perbuatan mungkar. Coba pelit itu. Pelit itu semuanya orang bilang jelek. Coba ada orang pelit dipelitin. Pokoknya ada orang di sini kalau dikirim temannya itu nggak diberi. Ketika dia tidak diberi, marah nggak kira-kira? Marah. Jadi namanya mungkar. Nah, orang yang melaksanakan sholat itu dilaksanakan dengan sempurna, betul-betul mendirikan sholat, maka dia apa? Akan terhindar dari perbuatan fahsya dan munkar. Allah berfirman, apa katanya? Aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, karena sholat akan mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Jadi kalau nanti ini fadl punya anak, anaknya ingin baik, sholatnya itu diperhatikan. Kalau sholatnya itu benar, mesti benar. Itu mesti. Sudah itu rumus. Allah menyatakan tadi, Allah tidak akan bohong. Surat Al-Ankabut itu dia. Itu menyatakan bohong. Maka kenapa di sini sampai saya diperhatikan sholatnya? Coba, dia benar-benar itu pasti sholatnya bermasalah. Jemaahnya nggak tertib, mesti kemudiannya nggak tertib, tahajudnya nggak tertib. Lihat. Yang baik-baik, lihat sholatnya mesti baik. Yang bermasalah mesti sholatnya bermasalah. Karena itu janji Allah. Maka orang tua yang punya anak, ingin anaknya itu menyenangkan, mempunyai anak qurrata a'yun, kuncinya apa? Perhatikan sholatnya. Ajarin sholat yang benar. Ajarin sholatnya itu ikhlas karena Allah. Ajarin sholatnya itu dirinya menyadari sedang menghadap Allah. Itu kuncinya. Maka kalau sholatnya diperbaiki, maka dijamin oleh Allah. Asalkan syaratnya sudah dilaksanakan dengan sempurna. Kemudian rukun sholat dilaksanakan dengan sempurna. Baik rukun qaul atau rukun fi'li. Fardu dilaksanakan, sunnahnya dilaksanakan, makruhnya ditinggalkan, haramnya ditinggalkan, yang batalkan ditinggalkan. Kemudian berikutnya ketika dilaksanakan, itu hatinya sadar sedang menghadap Allah. Sehingga dirinya timbul terjadinya itu tunduk dan patuh kepada Allah. Maka Allah apa? Memberikan karunia. Dengan sendirinya akan mudah dari perbuatan fahsya dan munkar. Kalau tadi kita mendapatkan orang sholatnya rajin, tapi maksudnya rajin itu namanya kayak dalam catatan si boy, dulu saya masih kecil itu ada seorang yang rajin sholat tapi rajin pacaran, yang ke diskotik itu ada kayak itu. Nah, berarti sholatnya bermasalah dia. Bisa jadi secara doa dia laksanakan sholat, tapi bisa jadi sholatnya tidak sah, tidak tumakninah. Bisa wudhunya tidak sempurna, atau bacanya salah, atau cara rukuknya salah, atau sajudnya salah. Walaupun secara doa itu melaksanakan sholat, tapi hakikatnya tidak melaksanakan sholat, sehingga sholat itu tidak berpengaruh terhadap tindakan dari hubungan fahsya dan maka karena itu mari santri ini melaksanakan sholat dengan sempurna, berjamaah 5 waktu diniyatin karena Allah, ditambah dengan qobliyah dan ba'di diniyatin karena Allah,
ditambah dengan qiyamul lail, salat tahajud yang kita laksanakan niatin karena Allah, ditambah salat duha yang kita lakukan niatin karena Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hidupnya sukses di dunia, sukses di akhirat. Kemudian kehidupannya setiap ada masalah ada jalan keluar dan mendapatkan rezeki dari jalan tidak tertutup. Kemudian apa? Wajah kita akan nampak berseri, kemudian kita disenangi oleh orang lain. Dan yang paling penting kita terhindar dari perbuatan fasyak dan munkar. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq